Dampak penduduk Jepang bagi Indonesia. 1. Bidang politik. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Pemerintahan penduduk Jepang menghapuskan organisasi politik yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dampak pendudukan Jepang di bidang militer. Jepang semakin terdesak dari sekutu sehingga tenaga rakyat Indonesia sangat diperlukan oleh Jepang untuk membantu memenangkan perang. Para pemuda dididik dan dilatih dalam bidang kemiliteran, maka terbentuk organisasi militer seperti Senendan Barisan Pemuda, Kaibodan Barisan Bantu Polisi, Fujinkan Barisan Wanita, Jibakutai Pasukan Berani Mati, Heiho Pembantu Prajurit Jepang, dan Peta Pembela Tanah Air. Kita tahu bahwa Romusa adalah badan pekerja bentukan Jepang, tetapi ada pemimpin Indonesia yang dikatakan bertanggung jawab banyaknya jatuh korban dari Romusa ini. Siapakah orang itu? Berikan komentar Anda. Dampak pendudukan Jepang di bidang pendidikan. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama. Bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib. Adanya pendidikan militer, membatasi kegiatan pendidikan, pelajar harus menyanyikan lagu Kimigayo menghormati bendera Jepang. Drama akhir Sang Tirani, dampak pendudukan Jepang di berbagai bidang. Dampak pendudukan Jepang bidang ekonomi. Jepang mengambil alih semua kegiatan dan pengendalian ekonomi. Sebagai akibatnya, hampir seluruh kehidupan ekonomi lumpuh. Pada masa pendudukan di Hindia Belanda, Jepang mengutamakan penguasaan atas sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Dengan semua asas ekonomi perang, semua sektor ekonomi dikuasai pemerintah dan perdagangan dimonopoli pihak swasta Jepang. Jepang berusaha menjadikan Indonesia sebagai sumber biaya perang. Hasil bumi seperti beras, gula, teh, daging, kopi, dan ikan dikuras habis untuk menyuplai tentara di medan perang. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak sehingga Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan dan memberikan izin mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. BPUPKI dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintah yang diketuai oleh Dr. K.R. Terachman Wedioningrat dan semua anggotanya terdiri dari 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia ditambah 7 orang Jepang yang tidak punya suara. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 yang pada saat itu membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara. Dan tahap kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 11 Juni 1945 yang pada saat itu membahas tentang UUD. Soekarno mendapat kesempatan mengemukakan pendapat tentang dasar negara yang awalnya Pancadharma menjadi Pancasila. Sebelum pendapat Soekarno disetujui, ada orang yang juga mengemukakan pendapat, yaitu Muhammad Yamin. Sebelum sidang pertama BPUPKI berakhir, membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Panitia ini bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksudnya didirikannya negara Indonesia. Hasilnya disusun yang biasa kita kenal dengan Piagam Jakarta. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia ini yang mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, 18 Agustus 1945. Keadaan sosial budaya dan ekonomi. Jepang membentuk Barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Pertamanya diminta dengan sukarelawan, lama-lama menjadi paksaan. Dan Jepang membuat panitia pengerahan disebut Romukyokai. Karena para pekerja Romusa diperlakukan dengan kejam, Jepang mengadakan propaganda untuk mengembalikan citranya. Mereka menyebut Romusa dengan sebagai pahlawan pekerja atau pahlawan ekonomi. Saat itu kondisi masyarakat menyedihkan. Bahan pangan sulit, inflasi parah, barang keperluan sulit, obat-obatan sulit didapatkan. Semua objek vital dan alat produksi dikuasai dan diawasi ketat oleh Jepang. Perkebunan dirusak dan diganti tanamannya yang diperlukan untuk biaya perang. Jepang membentuk Tonarigurukun tetangga untuk mobilisasi massa dengan efektif, seperti melakukan pekerjaan yang berguna untuk masyarakat luas.
Jepang mengendalikan semua saluran komunikasi. Semua nama kota yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia. Jepang mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang sehingga dibentuklah Pusat Kebudayaan di Jakarta pada tanggal 1 April 1943 yang bernama Keimun Bunka Shidoso. Polisi militer Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Banyak gadis yang ditipu oleh Jepang dengan dalih disekolahkan atau menjadi perawat dan ternyata dijadikan wanita penghibur. Birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah, dan kedua aturan tersebut merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan Jepang. Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang. Pada pendudukan Jepang juga dibentuk Chousangi yang fungsinya tidak jauh dengan Volksstaat atau VOC. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia dapat banyak manfaat dalam bidang militer, seperti bekas pasukan peta. Itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia.